Big match kembali lagi akan tersaji di match ke-32 yang mempertemukan Persebaya Surabaya dengan Persib Bandung yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 19 Maret, kick off pada pukul 20.30 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Oke, seperti biasa saya akan memberitahukan kepada kalian yang mungkin baru datang ke channel ini pertama kali bahwa saya di sini memprediksi skor berdasarkan dari data, bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari Persebaya Surabaya maupun Persib Bandung. Dan kalian juga jangan skip video ini hingga akhir karena saya ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama melihat bagaimana statistik data yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan juga Persib Bandung. Dan tentunya sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi karena saya di sini hanya membantu memprediksi sesuai dari perbandingan data yang dimiliki dari Persib Bandung dan Persebaya Surabaya karena data bersifat fakta dan real. Oke, jadi kita lihat dulu dari peringkat klasemennya bahwa Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 59 poin dan Persib Bandung berada di peringkat kedua dengan memperoleh 66 poin. Artinya kedua tim sama-sama masuk di segmen papan atas Liga Indonesia. Jadi saya akan mempreview Persib Bandung dan Persebaya Surabaya mengikuti standar segmen papan atas yang sudah saya tentukan untuk kedua tim. Oke, jadi langsung saja kita bahas dari Persebaya Surabaya terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana statistik klasemen yang dimiliki dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ketiga dari 31 pertandingan, berhasil mencetak 17 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Berhasil mencetak 51 gol dan kemasukan 32 dengan agregat gol plus 19 dan poinnya 59. Oke, kita langsung bahas untuk statistik lini depan dari Persebaya Surabaya. Kita sama-sama lihat. Persebaya Surabaya dari 31 pertandingan ini berhasil mencetak 51 gol dengan persentase rata-ratanya 1,65% dan kemenangan terbesarnya yaitu 4-0. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk power mencetak gol sebesar 1,50% dan di sini Persebaya Surabaya sudah di atas dari 1,5%. Yang artinya bahwa Persebaya Surabaya untuk power mencetak kemenangan ini sudah didapatkan. Jadi bukan berbicara masalah power mencetak gol lagi, tapi sudah ke power mencetak kemenangan. Ya, jadi ini sudah cukup luar biasa untuk Persebaya Surabaya sudah di atas dari 1,5%. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persebaya Surabaya tetap konsisten dalam power mencetak kemenangan, power mencetak gol gitu ya. Nanti kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir. Kita bahas dulu di statistik lini belakang dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dari 31 pertandingan ini kemasukan 32 gol dengan persentase rata-ratanya 1,03% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk jumlah kemasukan gol sebesar 0,80% dan di sini Persebaya Surabaya sudah di atas dari 0,8 yang artinya sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini kurang baik karena sudah melebihi dari 0,8 ya. Jadi kalau kita mau ambil rata-ratanya 1,03 artinya bahwa Persebaya Surabaya kalau kita rata-rata gitu per laga sudah pasti kemasukan 1 ya ini. Jadi lini belakang dari Persebaya Surabaya di 31 pertandingan secara keseluruhan ini kurang baik. Tapi kita juga sama-sama lihat bagaimana di 3 pertandingan terakhir dari Persebaya Surabaya untuk melihat statistik lini depan dan lini belakangnya. Kita sama-sama lihat di sini. Persebaya Surabaya kemarin imbang 1-1 dengan Barito Putra, lalu menang 1-0 atas Persik Kediri, lalu imbang 1-1 dengan Persita Tangerang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 2 dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukannya 0,66%. Jadi kita lihat dulu statistik lini depan dari Persebaya Surabaya jika kita bandingkan dari 3 pertandingan terakhir dan 31 pertandingan secara keseluruhan tadi bahwa Persebaya Surabaya ini ada persentase yang menurun ya karena tadi kan sudah 1,6 ya, justru ini ada penurunan power untuk mencetak kemenangan ya. Jadi Persebaya Surabaya ini ada persentase yang menurun dan grafik yang menurun performnya di sektor lini depannya ini ya kalau kita bandingkan dari 31 pertandingan secara keseluruhan tadi. Dan di sektor lini belakangnya Persebaya Surabaya ini justru ada persentase yang menurun. Dan di sektor lini belakang jika persentasenya turun ini artinya bagus. Jadi di 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dari 31 pertandingan secara keseluruhan tadi
Di sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini justru ada grafik yang naik, ada perform yang bagus untuk sektor lini belakangnya. Ini untuk Persebaya Surabaya. Jadi kesimpulannya untuk Persebaya Surabaya di sektor lini depannya justru ada grafik yang menurun. Tapi di sektor lini belakangnya justru Persebaya Surabaya ada grafik yang naik. Ini ya dari statistik data yang dimiliki dari Persebaya Surabaya, kesimpulannya seperti itu. Lalu kita bahas untuk Persib Bandung. Kita lihat dulu di statistik data klasemen dari Persib Bandung. Kita lihat sama-sama. Persib Bandung sekarang berada di peringkat kedua dari 31 pertandingan, berhasil mencetak 20 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Berhasil mencetak 46 gol dan kemasukan 20 gol. Dengan agregat golnya plus 26 dan poinnya 66. Kita langsung bahas untuk statistik lini depan dari Persib Bandung. Kita sama-sama lihat. Persib Bandung dari 31 pertandingan ini berhasil mencetak 46 gol dengan persentase rata-ratanya 1,48% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0. Jadi kita lihat standar max minimum yang saya berikan untuk power mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persib Bandung memang masih di bawah dari 1,50% ya, tapi cuma berbeda 0,02. Artinya untuk Persib Bandung ini sudah memiliki untuk power mencetak kemenangan. Jadi dalam 2 pertandingan terakhir terlihat bahwa statistik data dari Persib Bandung terus meningkat di sektor lini depannya. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persib Bandung tetap konsisten dalam power mencetak kemenangan ya. Karena ini kesimpulannya untuk Persib Bandung di lini depannya sudah mempunyai power mencetak kemenangan, bukan power mencetak gol lagi, tapi kemenangan. Sebelum ke sana kita bahas dulu di statistik lini belakang dari Persib Bandung. Kita sama-sama lihat. Persib Bandung dari 31 pertandingan ini kemasukan 20 gol dengan persentase rata-ratanya 0,65% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3. Jadi kita lihat standar maksimum yang saya berikan untuk sektor lini belakang sebesar 0,80%. Dan di sini Persib Bandung sudah di bawah dari 0,8. Yang artinya di statistik lini belakang dari Persib Bandung ini sangat baik ya, karena masih di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi tinggal konsisten aja untuk lini belakang dari Persib Bandung. Tapi kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persib Bandung di statistik lini depan dan lini belakangnya tetap konsisten. Kita sama-sama lihat. Persib Bandung kemarin menang 3-2 atas Madura United, lalu menang 2-1 atas Arema Malang, lalu menang 3-1 atas Persiraja Banda Aceh. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persib Bandung berhasil mendapatkan 3 kemenangan dan tanpa terkalahkan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 4 dengan persentase mencetak golnya sebesar 2,66% dan persentase kemasukannya sebesar 1,33%. Jadi kita lihat di sini bahwa statistik lini depan dari Persib Bandung di 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dari 31 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa Persib Bandung sudah menunjukkan power mencetak gol yang cukup bagus ya, terus naik. Untuk power mencetak kemenangannya pun juga terus naik ya, karena 2,66% ini untuk power mencetak golnya. Jadi cukup bagus ya, di 3 pertandingan terakhir sudah dibuktikan oleh Persib Bandung tetap konsisten. Dan di sektor lini belakangnya ini justru ada persentase yang naik ya, karena tadi kan 0,6 ya di 31 pertandingan secara keseluruhan. Tapi di 3 pertandingan terakhir justru ada persentase yang naik. Yang artinya grafik dari lini belakang Persib Bandung justru menurun. Ini ya, karena sudah melebihi dari 0,8 intinya. Jadi kesimpulannya untuk Persib Bandung di sektor lini depannya ini tetap konsisten ya, tetap bagus untuk power mencetak kemenangannya. Tapi di sektor lini belakangnya justru ada grafik yang menurun karena persentasenya di sektor lini belakangnya di 3 pertandingan terakhir justru naik. Ini ya kesimpulan dari Persib Bandung. Jadi saya sudah cukup untuk mempreview data yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan Persib Bandung. Sekarang kita sama-sama untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau yang kurang diunggulkan dari statistik data kedua tim. Kita sama-sama bahas dulu dari data klasemen perform ya. Saya sudah upload videonya, kalian bisa lihat. Kita lihat di sini data klasemen perform Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 3 kemenangan dan 3 hasil imbang, dengan mencetak gol 9 dan kemasukannya 6. Jadi poinnya 12 ya. Ini 6 pertandingan terakhir dari Persebaya Surabaya di peringkat ketiga. Dan untuk Persib Bandung sekarang berada di peringkat kedua dari 6 pertandingan terakhir, berhasil mencetak 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 13 gol dan kemasukan 5 dengan poin 16. Jadi untuk
klasemen perform ini tetap seimbang ya, karena kedua tim sama-sama masuk di segmen papan atas di klasemen perform. Lalu kita bahas juga di statistik peringkat klasemennya. Kita sama-sama lihat Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 59 poin, dan Persib Bandung di peringkat kedua dengan memperoleh 66 poin. Artinya perbedaan poinnya 7. Jadi perbedaan 7 poin ini juga lumayan jauh untuk segmen papan atas. Jadi untuk peringkat klasemen ini Persib Bandung yang lebih diunggulkan. Lalu kita lihat segmen klasemennya. Persebaya Surabaya berada di segmen papan atas dan Persib Bandung juga sama berada di segmen papan atas. Artinya untuk segmen klasemennya ini juga seimbang ya, karena kedua tim sama-sama di segmen papan atas. Lalu kita bahas juga di statistik lini depan dari kedua tim. Kita sama-sama lihat di sini. Persebaya Surabaya dari 31 pertandingan berhasil mencetak 51 gol dengan persentase 1,65%. Dan untuk Persib Bandung dari 31 pertandingan berhasil mencetak 46 gol dengan persentase 1,48%. Artinya di sektor lini depan dari 31 pertandingan secara keseluruhan ini untuk Persebaya Surabaya, karena Persebaya Surabaya sudah di atas dari 1,5%. Walaupun Persib Bandung juga di 31 pertandingan tinggal selisih 0,02 ya, tapi ini perbedaannya juga 5 gol untuk Persebaya dan juga Persib Bandung. Jadi di 31 pertandingan secara keseluruhan ini untuk Persebaya Surabaya. Lalu kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir. Kita lihat Persebaya Surabaya berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00% dan Persib Bandung berhasil mencetak 8 gol dengan persentase 2,66%. Nah, di sini di 3 pertandingan terakhir jelas terlihat Persib Bandung yang lebih menunjukkan power mencetak gol yang konsisten atau terus naik, dan Persebaya Surabaya justru ada penurunan grafik ya, karena presentasinya turun. Jadi di statistik ini depan di 3 pertandingan terakhir ini untuk Persib Bandung. Jadi kesimpulannya, keseluruhannya untuk statistik ini depan, jika kita lihat di 31 pertandingan secara keseluruhan tadi kan Persebaya Surabaya, tapi di 3 pertandingan terakhir justru Persib Bandung yang lebih terlihat untuk power mencetak gol yang meningkat ketimbang dari Persebaya Surabaya yang ada penurunan di sektor lini depannya. Jadi untuk statistik lini depan ini untuk Persib Bandung, karena di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung yang lebih terlihat grafik yang naik. Lalu kita bahas juga di statistik lini belakang dari kedua tim. Kita sama-sama lihat Persebaya Surabaya dari 31 pertandingan ini kemasukan 32 gol dengan persentase 1,03%. Dan untuk Persib Bandung dari 31 pertandingan ini kemasukan 20 gol dengan persentase 0,65%. Artinya di sini Persib Bandung yang lebih bagus di sektor lini belakangnya di 31 pertandingan karena masih di bawah dari 0,8, dan Persebaya Surabaya justru sudah di atas dari 0,8. Jadi di 31 pertandingan secara keseluruhan ini untuk Persib Bandung di statistik lini belakangnya. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir Persebaya ini hanya kemasukan 2 dengan persentase 0,66%, dan untuk Persib Bandung kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Artinya di 3 pertandingan terakhir ini Persebaya Surabaya yang lebih menunjukkan grafik yang bagus karena presentasinya lebih menurun. Di sektor lini belakang presentasinya turun, itu lebih bagus. Jadi di 3 pertandingan terakhir ini untuk Persebaya Surabaya karena Persib Bandung sudah melebihi dari 0,8%. Jadi kesimpulan keseluruhannya untuk statistik lini belakangnya dari 31 pertandingan secara keseluruhan ini untuk Persib Bandung. Tapi di 3 pertandingan terakhir justru untuk Persebaya Surabaya yang terlihat grafiknya naik ketimbang dari Persib Bandung. Jadi kita ambil di 3 pertandingan terakhir, kesimpulannya untuk statistik lini belakang jatuh kepada Persebaya Surabaya. Jadi ini kesimpulan preview yang saya bisa berikan kepada kalian, bahwa kita lihat sama-sama di klasemen perform ini seimbang karena kedua tim sama-sama masuk di segmen papan atas. Lalu di peringkat klasemennya Persib Bandung karena perbedaannya 7 poin, dan lalu di statistik segmennya juga sama, segmen klasemennya kedua tim sama-sama masuk di segmen papan atas. Dan di statistik lini depannya ini untuk Persib Bandung karena di 3 pertandingan terakhir Persib Bandung yang lebih bagus untuk power mencetak golnya. Dan di statistik lini belakang ini untuk Persebaya Surabaya karena di 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya yang terlihat grafiknya naik karena presentasinya lebih menurun. Jadi kita lihat di sini bahwa ada 2 hasil yang seimbang, lalu ada 2 Persib Bandung dan 1 Persebaya Surabaya.
Maka di prediksi pertama yang saya ambil adalah klasemen perform ya, karena kan di sini penentuannya antara seimbang atau Persib Bandung. Tapi yang paling berpengaruh dalam pertandingan statistik data itu di klasemen perform. Dan di sini terlihat seimbang. Maka di prediksi pertama yaitu hasil seimbang dengan persentase 40%. Jika memang hasil seimbang ini akan terjadi, skornya antara 0-0 atau 1 sama. Apakah bisa 2 sama? Ya tentu saja bisa. Tapi kalau kita lihat di statistik ini depan dari Persebaya Surabaya, ini ada penurunan grafik ya. Tapi di sektor lini belakangnya Persebaya Surabaya justru naik. Dan Persib Bandung di sektor lini depannya justru ada peningkatan yang bagus. Jadi paling ideal ini antara 0-0 atau 1 sama ya, paling ideal. Lalu di persentase kedua kita lihat di kesimpulan tadi ada Persib Bandung, maka di persentase kedua yaitu Persib Bandung dengan persentase 35%. Dan jika Persib Bandung berhasil mencetak kemenangan, skornya antara 2-0 atau mungkin 3-1 ya, 2-0, 3-1 gitu. Apakah Persebaya Surabaya bisa mencetak 2 gol? Ya kita lihat, karena statistik lini belakang dari Persib Bandung di 3 pertandingan terakhir ini ada penurunan grafik ya. Jadi paling ideal ini antara 2-0 atau mungkin bisa 3-1 jika memang lagi on fire untuk Persib Bandung. Lalu di persentase ketiga tadi kita lihat ada Persebaya Surabaya, maka di prediksi ketiga yaitu Persebaya Surabaya dengan persentase 25%, dan jika memang Persebaya berhasil mencetak kemenangan, skornya juga sama seperti Persib Bandung tadi, yaitu antara 2-0 atau mungkin 3-1, 3-2 ya, sama seperti Persib Bandung tadi. Jadi paling ideal ini 2-0 atau 3-1 sama seperti Persib tadi. Jadi ini aja prediksi tertinggi berdasarkan dari data, bukan dari insting feeling atau ini matematika. Ini bukan matematika, ini statistik data yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan Persib Bandung. Dan ini juga belum tentu fix benar hasilnya akan seimbang. Bisa aja Persib Bandung atau Persebaya Surabaya yang mencetak kemenangan. Dan kalian tentunya harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah hasilnya akan seimbang sesuai dari data ini atau justru di luar dari data, yang artinya Persib Bandung atau Persebaya Surabaya yang berhasil mendapatkan 3 poin. Jadi ini aja prediksi skor yang saya bisa bagikan pada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir tanpa di skip. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di review untuk Persebaya Surabaya dan Persib Bandung di video berikutnya. See you.